Bab 68. Regan menoleh dan melihat Wira yang berpakaian layaknya orang terpelajar. Dia tidak berani mengabaikannya dan menyapa. Mohon maaf, siapa Anda? Sarjana tingkat rendah dari Dusun Darmadi. Wira menangkupkan tinju dan membalas. Sony dan Zabran yang kalian tangkap itu adalah orang dari desaku. Bahkan menggunakan nama Tuan Bupati sekalipun aku tidak bisa meyakinkan mereka. Kamu hanya seorang sarjana tingkat rendah. Apa kamu sanggup meyakinkan mereka? Regan berkata dengan acuh tak acuh. Semua pedagang ikan berkumpul di sini. Di saat yang putus asa seperti ini, dia terpaksa menggunakan segala cara. Semua pedagang ikan dan nelayan mulai berkumpul. Di pasar ikan ini terdiri dari 40-50 lapak penjual ikan. Setiap lapak ada 2 atau 3 orang yang berjaga. Jadi totalnya mencapai ratusan orang di pasar ini. Para pedagang mengenakan pakaian katun, sedangkan para nelayan mengenakan pakaian rami. Saat ini cuaca sudah mulai beranjak dingin, tetapi bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenakan sepatu. Wira berdiri di atas sebuah papan batu sehingga posisinya lebih tinggi dari orang lain. Para pedagang dan nelayan itu mendongak memandangnya. Entah apa yang hendak dilakukan Wira. Wira melihat orang-orang di hadapannya dan berkata, "Saya tidak menyalahkan kalian atas tuduhan palsu terhadap kerabat saya. Saya mengerti bahwa kalian dipaksa dan tidak punya pilihan lain." Beberapa pedagang dan nelayan menundukkan kepala dengan malu. Pada 2 hari terakhir, Eko membawa beberapa petugas polisi untuk menemui mereka secara pribadi. Dia memberitahu mereka bahwa jika Bupati memanggil mereka ke pengadilan, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang dari Dusun Darmadi adalah preman di pasar ikan. Dia juga memperingatkan mereka bahwa kedudukan Bupati terus berganti orang, sementara pejabat kecil seperti mereka ini justru akan terus berada di sini. Jika ada yang berani memberikan kesaksian di pengadilan, pasti akan ada orang yang membalas mereka. Wira kembali menambahkan, apa kalian tahu kenapa para preman dan pejabat berani menindas kalian dengan seenaknya? Seseorang di kerumunan berkata dengan suara pelan, tentu saja karena kami tidak punya perlindungan yang kuat. Semua pedagang dan nelayan mengangguk menyetujui perkataan itu. Jika ada perlindungan yang kuat, mana mungkin para preman dan pejabat itu berani memeras mereka? Wira tersenyum dan menggeleng. Tidak, kalian salah besar. Para pedagang dan nelayan itu berkata dengan tidak puas. Lalu, apa alasannya? Wira menyipitkan matanya dan berkata, kalian ditindas bukan karena tidak punya perlindungan yang kuat, tapi karena kalian itu semua pengecut. Kalian bahkan lebih pengecut dari Kasim. Apa maksudmu memaki kami seperti itu? Kalian juga tidak lebih baik daripada kami. Bukankah orang dari Dusun Darmadi juga ditangkap? Kamu yang lebih parah daripada Kasim. Bukannya menolong warga Desarnu, malah datang untuk memaki kami. Para pedagang dan nelayan yang dulunya patuh, kini marah besar seolah-olah berubah menjadi binatang buas. Mereka tidak berani marah pada preman dan pejabat rendahan, tetapi mereka tidak takut saat berhadapan dengan orang biasa. Ekspresi Danu, Gavin, dan Gandhi langsung berubah drastis. Mereka buru-buru mengelilingi Wira untuk melindunginya. Regan dan petugas polisi lainnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Bukannya meyakinkan orang, ini malah memaki orang. Dibujuk dengan kata-kata baik saja mereka tidak mau pergi, apalagi dengan memarahi. Melihat emosi mereka yang tersulut, mata Wira justru berbinar. Dia kembali memarahi mereka. Masih tidak mau mengaku, kalian bilang kalian takut karena tidak ada pelindung. Sekarang Tuan Bupati sudah bilang mau melindungi kalian. Bukankah kekuasaannya berkali-kali lipat lebih hebat daripada preman? Kalian malah takut dengan pejabat kecil dan tidak berani pergi ke sana. Masih berani bilang kalian ini bukan pengecut. Para pedagang dan nelayan yang marah itu langsung menunduk. Namun, ada seseorang di kerumunan yang berkata, posisi Bupati terus berganti orang. Para pejabat kecil ini tidak pernah berganti. Bagaimana kalau mereka datang mencari masalah dengan kami setelah Bupati ini pergi? Justru karena kalian pengecut, makanya mereka berani datang untuk mencari gara-gara dengan kalian. Wira memandang mereka dengan tatapan menghina. Apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Preman-preman itu hanya belasan orang. Kalau dikumpulkan, jumlah kalian ratusan orang. Kalau setiap orang memanggil bantuan 1 atau 2 orang lagi, jumlah kalian langsung menjadi 2 kali lipat. Kalau kalian bersatu, memangnya puluhan preman itu bisa melawan kalian. Mereka bahkan mungkin akan merasa takut pada kalian. Tatapan para pedagang dan nelayan itu sontak berbinar. Memang benar.
Para preman itu hanya berjumlah puluhan orang, sementara orang di pasar ikan ada ratusan, salah satu pedagang kecil berkata. Tapi, ada petugas polisi yang melindungi mereka. Memang pantas kalian ditindas. Wira tersenyum sinis dan berkata, di kabupaten ini, kedudukan bupati paling tinggi. Polisi hanya anak buah dari bupati. Kalau polisi melindungi mereka, apa kalian tidak bisa mengadukannya ke pengadilan? Kalau kalian semua bergabung untuk mengajukan pengaduan, petugas polisi manapun akan dihukum langsung oleh bupati. Tapi, apa pengecut-pengecut seperti kalian berani melakukan hal itu? Dasar pengecut. Ingin sekali rasanya Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya menarik Wira turun dari papan batu itu. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Kenapa dia malah mengajari orang bagaimana caranya menghadapi pejabat? Bagaimana lagi mereka harus bertugas kelak? Namun, dalam situasi seperti ini, para petugas polisi itu juga tidak berani turun tangan. Apa kalian berani? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikiran mereka. Melihat Wira yang mempermalukan mereka, para nelayan dan pedagang itu tidak bisa membencinya. Mereka hanya semakin membenci para preman dan petugas polisi korup itu.